Ini Bapak pulang dari sungai, habis menjala untuk mencari ikan. Jam 2 subuh Bapak bangun dan kami masih tidur. Ini baru pulang mencari sesuap nasi dari pinggiran sungai Sakdan, cari ikan, jala. Nah, pakai 2 jala. Ini 1. Iya. Jadi tadi saya bangun jam 2 subuh ya. Melihat kondisi air untuk penjalaan, saya harus keluar menjala ikan. Saya pakai 2 jala. Sebab kita terburu dengan datangannya siang. Kalau siang, kita sulit lagi untuk mendapatkan ikan. Ikan seperti ini. Yang jala ini jala ramah lingkungan, jadi kalau dia ikan kecil dia tidak dapat keluar dari lubangannya ini. Kalau ikan 3 jari itu dapat. Dan di Sungai Sakdan itu banyak sekali ikan. Cuma tergantung ya dari Sang Pencipta alam semesta apa mau mengaruniakan berkat melalui Sungai Sakdan, tidak semua orang. Ini kalau saya keluarkan dari sungai ini butuh waktu bisa setengah jam. Karenanya saya pakai 2 jala. Bisa setengah jam ya. Saya pakai 2 jala. Kemudian ngambil 1 lagi. Kalau dua-duanya banyak ikan di dalam ya, saya harus pulang. Jadi ini. Setelah membereskan ikan ini, saya akan kerja lagi di kebun Yayasan Marampak Talulona. Saya tidur tadi malam jam 11 lewat sedikit. Kemudian bangun jam 2 subuh. Cari ikan. Setelah itu mengurus ikan ini, kerja lagi sepanjang hari ini. Dalam hitungan saya sejak tanggal 31 Desember tahun 2020 akan ada hujan deras hari ini, sore atau malam, di beberapa tempat di daerah Toraja. Ini lagi ya. Hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021. Senternya masih di sini ya. Nyala ya? Tidak. Nah, itu semua ikan-ikan penghasilan. Dari sudah lebih 10 tahun saya tidak beli ikan. Kalau hanya untuk konsumsi dalam rumah tangga lah, ya selalu cukup dan bahkan lebih. Kemarin juga kita membagikan ikan yang sudah diasapi kepada orang yang mesti kita kasihi. Ini kebun kami. New normal. DP1 GT, daerah pembibitan 1 Gereja Toraja. Jadi ada platnya. Ini lonceng kerja. Anak-anak masih bangun ya untuk membangunkan dan kerja. Bangun. Kita doa dulu sama-sama baru kerja. Gitu. Nah, ini lagi dicuci jalannya. Ada 2 jala. Nah, ini penghasilannya. Mulai dari jam 2 tadi bangun, kemudian ke sungai. Akan dikirim ke kampung sebagian, bawa ke kampung Padang Iring untuk nenek dan keluarga di sana. Jadi
mungkin tidak ada manusia Toraja yang selalu menjala ikan di Sungai Sadang. Memang punya 4 jala. Jadi ketika keluar dengan kondisi air yang mendukung, saya selalu bawa jala 2. Dan saya bisa buat jala. Mulai dari sulaman, orang terakhir kata pangguluna, mulai dari awal saya bisa membuat sampai tuntas. Tetapi jala ini ada bosku yang membuatkan sebab waktu saya tidak cukup untuk membuat. Nah, ini mereka lagi main, senang juragannya dapat ikan. Mereka mau santap juga ikan sebagian nanti ya. Kamu main-main ya, main kamu ini gaya. Kita dapat berkat lagi dari sini ya. Salam sehat bagi semuanya, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sehat ya. Ini 2 jala yang saya pakai. Mulai dari prosesnya saya bangun jam 2 subuh, kemudian menyusuri pinggiran-pinggiran sungai untuk menjala. Menjala itu harus punya kesabaran. Kalau jala sangkut di kedalaman, ya saya harus turun berenang. Kalau mengharuskan saya harus menyelam di subuh hari atau di malam hari, saya harus menyelam untuk melepaskan jala itu. Sebab kalau dipaksa ditarik itu akan robek. Dan perbedaan utama antara penjala ikan dan penjala manusia adalah kalau penjala ikan, ya prosesnya itu dari hidup, ikannya hidup ke mati sebab mau digoreng-goreng atau dibakar-bakar untuk dikonsumsi manusianya. Nah, kalau penjala manusia itu dari mati, konsepnya mati dalam tanda kutip ke dihidupkannya. Artinya dia disentuh oleh berita sukacita Injil. Ingat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 ketika Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Kisahnya itu sepanjang malam, murid-murid cari ikan di danau itu. Tidak dapat apa-apa. Ya siang hampir tiba Yesus muncul. Kemudian singkat kata di ayat 6 itu Yesus memerintahkan kepada murid-murid, "Hai, tebarkan jalamu di sebelah kanan, di sebelah kanan." Dilakukanlah seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan akhir dari kisah itu mereka mengenali bahwa dia Yesus. Kemudian jala yang ditarik itu sudah rumit sekali, berat. Dan terhitung ikannya 153 ekor. Pesan utamanya bagi kita sekalian adalah kepatuhan kepada perintah Yesus. Lakukan apa seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menikmati sukacita tersendiri dalam kehidupan ini. Banyaklah harapan-harapan kita, banyak kerinduan kita punya talenta juga kita harus maksimalkan untuk pencapaian setiap harapan itu berdasarkan dengan perintah Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Pendeta Raseli.